Tidak semua orang yang ingin berubah langsung menjadi kuat. Ada yang harus jatuh berkali-kali sebelum benar-benar berdiri. Pagi datang dengan cahaya yang pucat. Matahari belum sepenuhnya naik ketika Laila terbangun dari tidurnya yang gelisah. Malam tadi ia tertidur dengan mata sembab dan dada yang masih sesak. Namun, ada sesuatu yang berbeda pagi ini. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia bangun bukan dengan rasa hampa, melainkan dengan rasa takut. Takut kehilangan perasaan tenang yang sempat ia rasakan ketika bersujud malam itu. Ia duduk perlahan di tikar tipisnya. Tangannya gemetar ketika menyentuh wajah. Apa yang sebenarnya terjadi padaku? Gumamnya. Ia menatap sudut kamar yang gelap. Tidak ada apapun yang berubah secara kasat mata. Kamar itu masih sama, sempit, lusuh, dan dingin. Tetapi hatinya tidak sepenuhnya sama. Di luar, suara orang-orang mulai terdengar. Pedagang membuka lapak, anak-anak berlari, dan kota kembali hidup. Kehidupan yang akan kembali menyeret Laila ke peran yang selama ini ia jalani. Pekerjaan yang membuatnya merasa hidup, tetapi sekaligus mematikan jiwanya. Ia menarik napas panjang. Hari ini ia tidak ingin keluar. Setidaknya tidak sekarang. Namun hidup tidak menunggu kesiapan seseorang. Ketukan keras di pintu membuat tubuhnya menegang. "Laila, kau di dalam?" Suara seorang perempuan memanggil dari luar. Itu Salma, salah satu perempuan yang bekerja bersamanya. "Cepat keluar. Ada tamu. Jangan bermalas-malasan." Laila menutup matanya. Kata-kata itu seperti rantai yang menariknya kembali ke dunia yang ingin ia tinggalkan, meski belum tahu bagaimana caranya. Ia berdiri, mengenakan pakaian seadanya, dan membuka pintu. Salma memandangnya dengan dahi berkerut. "Kau terlihat aneh. Sakit?" Laila menggeleng pelan. "Tidak. Jangan buat masalah hari ini. Kita butuh uang," kata Salma dingin lalu pergi. Kata uang membuat Laila terdiam. Ia tahu benar artinya. Tanpa itu, ia tidak makan. Tanpa itu, ia tidak bertahan hidup. Tetapi setiap koin yang ia terima selama ini selalu meninggalkan rasa pahit di hatinya. Pagi itu, rasa pahit itu terasa lebih kuat. Ia berjalan menyusuri jalan kecil menuju tempat biasa ia menunggu pelanggan. Setiap langkah terasa berat, dadanya sesak. Ia melihat bayangannya sendiri di genangan air sisa hujan semalam. Wajah yang terlihat lelah, mata yang menyimpan terlalu banyak cerita. "Apakah aku benar-benar ingin hidup seperti ini selamanya?" tanyanya pada diri sendiri. Saat ia berdiri termenung, suara azan duha dari masjid kecil terdengar samar. Tidak keras, tidak memaksa, namun cukup untuk membuat hatinya bergetar lagi. Ia menoleh ke arah suara itu. Masjid itu tidak jauh, hanya beberapa langkah, tapi langkah itu terasa seperti jarak yang tidak terukur. Ia ingat perasaan damai semalam, ia ingat tangisnya, ia ingat doanya. "Ya Allah, aku ingin berubah," gumamnya lagi. Laila melangkah menjauh dari kerumunan. Ia tidak menuju tempat biasanya bekerja. Ia berjalan tanpa tujuan jelas, hanya mengikuti dorongan hati. Setiap langkahnya disertai rasa bersalah, takut, dan harapan yang bercampur jadi satu. Ia merasa seperti seseorang yang berdiri di dua dunia. Dunia lama yang memanggilnya kembali, dan dunia baru yang masih terasa asing. Di sebuah sudut kota, Laila berhenti di depan sumur tua. Ia sering melewati tempat ini, tetapi jarang memperhatikannya. Ia duduk di bibir sumur, memandang air di dalamnya. Dalam pantulan air itu, ia melihat wajahnya sendiri. "Apakah masih ada jalan pulang untukku?" bisiknya. Air mata menetes tanpa ia sadari. Tiba-tiba, suara langkah pelan terdengar di belakangnya. Seorang wanita tua berdiri tidak jauh darinya. Wajahnya keriput, pakaiannya sederhana, namun sorot matanya tenang. "Anakku, mengapa kau menangis sendirian di pagi hari?" tanyanya lembut. "Ah." Laila terkejut, tetapi entah mengapa tidak merasa terancam.
Ia mengusap air matanya. "Aku hanya lelah," jawabnya singkat. Wanita tua itu duduk di sampingnya. "Lelah karena hidup atau lelah karena hatimu tidak tenang?" Pertanyaan itu membuat Laila terdiam. Ia tidak menjawab, tetapi tangisnya kembali pecah. Wanita itu tidak memaksa. Ia hanya berkata pelan, "Allah Maha Pengampun, Nak. Tidak ada dosa yang lebih besar dari rahmat-Nya." Kalimat itu menghantam hati Laila seperti petir. Ia menatap wanita itu dengan mata membesar. Benarkah? Suaranya bergetar. Wanita itu tersenyum lembut. Jika Allah tidak mau mengampuni, mengapa Ia masih memberi kita napas setiap hari? Kata-kata itu menancap dalam-dalam. Untuk pertama kalinya, seseorang tidak menghakiminya, tidak bertanya tentang masa lalunya, tidak menuntut penjelasan, hanya mengingatkannya tentang Allah. Wanita itu berdiri dan berkata sebelum pergi, "Jika hatimu memanggilmu untuk kembali, jangan tunda terlalu lama. Hati yang lembut mudah mengeras jika terus dilawan." Laila memperhatikan wanita itu pergi hingga menghilang di balik jalan sempit. Ia duduk lama di sana, memikirkan setiap kata. Dadanya terasa penuh, tetapi bukan penuh sesak, melainkan penuh kesadaran. Hari itu Laila tidak bekerja. Ia memilih pulang. Di kamar kecilnya, ia mencoba meniru gerakan salat yang ia ingat samar-samar dari masa kecil. Gerakannya kaku, bacaannya tidak hafal. Tetapi ia berusaha. Ia bersujud lama, menahan tangis. "Ya Allah, aku belum kuat. Aku masih takut. Tapi jangan biarkan hatiku kembali mati," doanya lirih. Malam kembali turun. Laila duduk sendirian, memandangi lampu minyak yang hampir padam. Ia tahu perjalanannya tidak akan mudah. Dunia lama masih menunggunya. Godaan masih akan datang. Namun satu hal kini ia yakini. Ia tidak lagi berjalan tanpa arah. Langkahnya masih berat, namun ia sudah melangkah. Pesan moral untuk episode ini adalah keinginan untuk berubah sering diiringi ketakutan dan kebimbangan. Allah mendekati hambanya yang jujur dengan kegelisahannya. Jangan remehkan satu langkah kecil menjauhi dosa. Itu bisa menjadi awal perubahan besar.